Lewat suara, kita tumbuh bersama. Halo pemirsa, bersama aku Hanif di podcast Suara Kita. Lewat suara, kita tumbuh bersama. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang seberapa penting sih investasi layar ke atas. Apalagi banyak banget nih anak muda yang masih ngerasa pusing dan juga masih ngerasa bingung buat tentuin cara belajar mereka. Terutama aku sendiri dalam hal membaca ataupun dalam hal menulis. Nah, maka dari itu di episode perdana ini, Suara Kita akan kedatangan narasumber yang pastinya keren abis ya. Narasumber kita kali ini juga akan memberikan beberapa tips yang pastinya sangat berguna buat teman-teman suara kita. Langsung aja kita panggilkan narasumber kita adalah Kak Reni Elianti. Halo Kak Reni. Halo Kak Hanif. Gimana nih Kak Reni kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Oke, kita mungkin bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman suara kita ya kan dari jauh. Sekalian bisa perkenalan diri dulu. Oke. Halo teman-teman suara kita, perkenalkan aku Reni Elianti. Aku mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan sekarang pas banget nih aku semester 5 nih Kak Hanif. Waduh, sama dong kita kalinya. Iya, sama. Aduh, kebetulan banget kita sama-sama semester 5 nih. Semoga kita nyambung lah ya ngobrolnya ya. Pasti nyambung banget Oke. sih. Nah, kebetulan gini Kak Reni, di episode pertama ini suara kita tuh mau ngebahas tentang investasi otak, di mana nanti kita bakal ngobrol banyak tentang gimana sih caranya kita buat ngasih makan otak, gimana kita ngasah otak kita tuh supaya tuh nggak kosong plong gitu Kak Reni. Apalagi kita kan anak muda ya, nggak mungkin kalau kita sebagai anak muda itu harus kosong-kosong aja gitu. Nah, jadi aku bakal memberikan beberapa pertanyaan Kak Reni. Jadi pertanyaan pertama itu ya, kita tuh sekarang anak muda itu, khususnya aku sendiri nih, suka ngerasa kayak hilang minat membaca gitu. Aku ketika membaca sedikit buku tuh suka ngerasa capek, suka ngerasa ngantuk. Jadi buku itu di kamar tuh jadi pajangan aja gitu. Karena gimana sih cara kita meningkatkan bacaan kita gitu, daya baca kita? Oke. Jadi intinya tuh konsistensi ya, konsistensi Iya, dalam benar sekali. membaca gitu. Benar-benar. Sebenarnya kita itu bukan malas membaca, Mm-mm. tapi kita terlalu perfeksionis untuk memulai. Kita Oke. terlalu berpikir membaca itu harus membaca buku yang tebal, terus juga fokus dengan satu buku itu. Kemudian kita harus menyelesaikannya dalam satu waktu itu. Padahal untuk kita memulai membaca itu, mulailah dengan membaca cukup dengan 5-10 halaman saja dalam sehari. Oke. Jadi nggak apa-apa sedikit, tapi kita rutin gitu. Mm. Nah, jadi ketika kita sudah rutin, sudah terbiasa, nanti lama-kelamaan bertambah halamannya. Oke, Yang sampai awalnya 5-10 halaman bisa sampai berpuluh-puluh. 20 ya, Iya. berpuluh-puluh gitu. Dan satu hal yang paling penting menurut aku, ketika kita ingin memulai membaca, mulailah membaca buku yang kita suka, Kak Hanif. Oke, Ya, baca karena buku yang kita suka. ketika kita membeli buku yang kita suka, pasti ada rasa penasaran dong Oh iya benar akan benar. buku itu tuh isinya apa sih gitu. Iya, Jadi iya. kita kepo kan, Kepo banget mau gitu. tahu isi buku itu apa. Nah, karena kita udah ngebahas soal membaca nih Kak Reni, aku nih penasaran nih, kira-kira gimana sih cara belajar Kak Reni itu biar mungkin teman-teman suara kita tuh bisa mencontoh gitu, bisa belajar dari cara belajarnya Kak Reni gitu. Oke, berarti kayak tips belajar ala aku gitu ya. Oke, benar sekali Kak Reni. Sebenarnya kan setiap orang itu punya tips belajar masing-masing ya Oke, Kak Hanif ya. Soalnya benar. setiap orang juga mempunyai kapasitas diri gitu, atau kondisi, menyesuaikan kondisi dirinya. Iya. Karena beberapa orang juga sedikit sulit untuk mengikuti tips belajar orang lain karena ya itu tadi kapasitas dirinya atau kondisi dirinya Ya, itu berbeda kondisinya gitu. beda-beda. Tapi oke, aku akan spill sedikit tips Oke, belajar aku ini ya. dia teman-teman. Oke, lagi-lagi ini balik ke pengalaman aku ya Kak Hanif ya. Jadi dari dulu, dari aku sekolah itu aku suka banget yang namanya nyatet Kak Hanif. Nyatet. Jadi aku suka buat buku catatan. Jadi ketika guru menjelaskan atau sekarang dosen menjelaskan, itu aku suka banget nyatet apa yang dijelaskan oleh guru tersebut gitu. Nah, sebenarnya itu sedikit sulit ya teman-teman. Soalnya kita harus mempunyai 2 fokus. Yang pertama fokus mendengarkan, sama yang kedua fokus menulis gitu. Ya. Jadi kan itu sulit ya Kak Hanif ya kalau untuk Benar-benar awal. sulit banget Jadi sih. saran dari aku, dulu aku memulainya dengan aku menyiapkan satu buku, kemudian satu pensil. Jadi ketika guru menjelaskan, itu aku sambil coret-coret. Apa yang diomongin guru itu aku tulis semuanya. Oke, Iya. iya. Nah, itu berantakan banget kan Kak Hanif. Pasti. Jadi setelah belajar atau setelah pelajaran itu selesai, ketika pulang,
aku catat ulang di buku yang benar-benar itu buku catatannya, lalu aku rapikan. Kemudian aku rapikan dengan menggunakan bahasa aku sendiri, sehingga itu lebih mudah untuk dipahami. Dan nanti ke depannya Iya, ketika benar. kita ingin ujian atau membaca ulang lagi catatan kita jadi jauh lebih paham gitu kan. Iya, 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 iya. Ya, begitu. Nah, tapi Karen ini kadang anak muda tuh kalau memulai buat nulis yang berat-berat tuh kadang mereka tuh suka males gitu Karen nih, Oke. kayak aduh, nulis pelajaran lagi kayak mereka tuh jadi kayak ngerasa apa ya? Kegiatan menulis ini adalah kegiatan yang membosankan Membosankan. Oke, gitu Karen nih. benar-benar. Kira-kira gimana sih waktu itu Karen itu aku penasaran awal-awal menulis tuh Menulis. apa sih yang dimulai gitu? Oke. Sebenarnya untuk langkah awal menulis itu ya, menurut aku mulailah menulis untuk diri kita sendiri Kak Hanif, Oke, bukan oke, untuk oke. orang lain. Karena ketika kita menulis untuk orang lain, kita akan terlalu memikirkan konsepnya. Karena kita akan memikirkan tulisan kita ini harus yang bagus, soalnya mau dibaca orang lain. Oh, Padahal oke. untuk langkah awal kita menulis itu mulailah menulis untuk diri kita sendiri. Jadi balik lagi nih ke pengalaman aku ya Kak Hanif. Pengalaman banget Dulunya nih. tuh aku suka banget nulis diary. Jadi aku tuh punya banyak banget buku diary Kak Hanif. Anak Dari diary sekolah banget dulu. nih. Iya, dear diary banget. Jadi dulu aku punya buku diary dan setiap hari sebelum tidur aku selalu menyisakan waktuku sekitar setengah jam untuk menulis kegiatan apa aja yang aku lakukan atau aku alami dalam satu hari itu. Mulai dari bangun tidur, makan, seharian itu aku ketemu siapa aja Kak Hanif, itu aku tuliskan semua di dalam buku diary itu. Nah, nanti setelah itu kita baca-baca, itu akan kayak seru gitu, asik Asik banget nih, gitu. kayak oh gini ya kegiatan aku ya, tulisanku Heeh, ya, gitu, bener. gitu, gitu. Mungkin untuk di awal-awal kita bisa memulai dengan itu, karena itu kita menulis untuk diri kita sendiri kan Kak Hanif. Oke, karena kita udah ngobrolin soal membaca, kita udah ngobrolin soal menulis, tapi ada yang kurang keren ini. Oke. Kayaknya teman-teman suara kita nih butuh motivasi. Oke. Ya, butuh dorongan dari seorang Kak Reni nih, agar teman-teman suara kita nih juga bisa terdorong buat selalu berinvestasi otak, selalu berkembang gitu Kak Reni. Aku mau dong kasih sedikit motivasi buat teman-teman suara kita. Oke, motivasi ya teman-teman suara kita. Sebenarnya kadang kita suka merasa terlambat ya Kak Hanif. Terlambat? Ya, suka merasa Ya, terlambat. benar-benar. Kayaknya ini kita udah terlambat deh, orang-orang udah jauh banget, udah banyak banget yang mereka punya gitu. yang mereka Benar-benar, dapatkan. benar. Padahal tidak ada kata terlambat untuk belajar Kak Hanif. Itu dia. Ya, karena kita punya dua pilihan teman-teman. Kita mau memulai hari ini atau tidak sama sekali. Dan satu lagi nih ya, kebiasaannya kita selalu merasa tidak punya waktu luang Kak Hanif. Apalagi mahasiswa nih, banyak banget kan kayak kegiatan atau organisasi atau apapun itu ya kan Kak Hanif. Rapat-rapat nih ya. Rapat banget nih. Anak Anak rapat. rapat banget. Merasa bahwa aku nggak punya waktu luang nih, jadi nggak bisa nih aku membaca, nggak bisa menulis, nggak bisa melakukan hal-hal yang apalah gitu. Padahal kita nggak harus menunggu waktu luang teman-teman, tapi luangkanlah waktu. Oke. Karena kebiasaan kita kebanyakan menunggu waktu luang, malah kita nggak melakukan apa-apa Kak Hanif. Bener banget, bener banget, bener banget. Padahal setiap kita itu pasti punya waktu. Pasti. Jadi kita harus meluangkan waktunya itu teman-teman. Meluangkan waktu 5-10 menit tadi untuk membaca, menulis, dan mencari hal-hal yang positif. Jadi nggak perlu lama-lama ya Kak Reni ya. Jadi dimulai dari yang sedikit tapi konsisten itu lebih bermanfaat nah, kan. ya, jadi harus di note teman-teman ya. Jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu ya. Jangan pernah merasa tertinggal dan jangan pernah merasa kalah. Jangan pernah merasa terlambat karena hidup bukanlah tentang perlombaan tapi tentang perjalanan. Iya, Benar sekali Kak benar Reni. sekali. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan podcast suara kita. Aku Hanif. Dan aku Reni. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Lewat suara kita tumbuh bersama.